Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa dulu. Ketua kelas, saya Epi, silakan dipimpin doa. Siap berdoa. Baik, Bapak cek hadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zahra, kenapa? Izin. Siapa lagi? Ferdi, kenapa Ferdi? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Mungkin yang rumahnya dekat, rumah Ferdi, ada yang tahu sakit apa? Tidak ada ya. Ada lagi? Oke, cuma dua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, baik ya, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sudah siap bukunya? Tolong dibuka dulu bukunya ya. Buku paketnya disiapkan. Dibuka buku paketnya ya. Oke, baik. Masih semangat hari ini? Harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Oke, Bapak punya sedikit motivasi untuk kalian terkait semangat belajar. Kita harus semangat belajar. Karena apa? Belajar itu, ilmu, pengetahuan, itu sebagai investasi masa depan. Karena apa? Orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan akan menaklukkan dunia. Nah, itu analoginya seperti itu. Dan juga dalam Islam, menuntut ilmu atau belajar itu diwajibkan. Karena apa? Ketika kita nanti meninggal dunia, itu 3 perkara yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal yang baik. Yang ketiga, doa anak yang soleh dan soleha. Nah, maka dari itu ya, kita harus tetap semangat. Karena efeknya luar biasa. Yang pertama, orang yang pintar, orang yang berilmu, itu nanti akan menaklukkan dunia dan akan menjadi penolong di akhirat. Nah, seperti itu ya. Jadi harus tetap semangat. Oke. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal teks pidato. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks pidato. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks pidato. Nah, berkaitan dengan itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks pidato. Melalui teks pidato yang disajikan, kalian mampu mengidentifikasi struktur teks pidato. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, biar semangat, biar enggak ngantuk, dan fokusnya meningkatkan konsentrasi, kita peregangan dulu. Cluenya, ketika Bapak bilang tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Oke, paham? Oke, bisa dimulai? Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 2 kali. Masih ada yang belum fokus. Ulangi ya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Masih ada yang belum fokus. Masih ada yang ngantuk. Semangat ya.
Oke, dicoba lagi. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. 1 kali. Masih ada. Masih ada yang belum fokus. Masih ada yang belum fokus. Oke, kita coba lagi. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 3 kali. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, udah fokus ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian menyimak video tentang pidato. Kita diskusi apa isi dari pidato tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oke, baik. Dari video tersebut, ya temanya kan tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi itu biasanya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu tanggal berapa? Berapa, Ridho? 12 Rabiul Awal. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ridho. Jadi tema yang video pidato barusan itu tentang Maulid Nabi. Informasinya dalam pidato tersebut yaitu memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi kita sudah paham ya tentang temanya apa, informasi yang disampaikan dari pidato tersebut apa. Baik, kita masuk ke materi. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Struktur teks pidato. Tadi sudah disebutkan ya. Struktur teks pidato. Ada yang sudah baca di rumah struktur teks pidato ada apa aja? Oke, ada yang mau maju silahkan. Ada apa aja? Safa? Apa, ada apa aja? Struktur teks pidato? Pembuka, isi, dan penutup. Oke. Sevi, apa yang dibilang dengan Safa sama Safa tadi? Kalau struktur pidato itu ada apa aja? Pembuka, isi, oke, sama penutup. Ada yang tahu nggak? Dari pembuka itu ada apa aja? Ada salam pembuka. Yang seperti apa salam pembuka itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Ada apa lagi? Om. Ya, terus nama budaya. Nah, itu salam dalam teks pidato. Kemudian selain salam ada apa lagi? Sapaan. Pada hadirin. Yang seperti apa sih sapaan itu? Ayo, ada yang tahu? Ada yang sudah baca? Yang seperti apa sapaan itu? Oke, yang saya hormati, misalkan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah SMP 7 Kota Serang. Guru-guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai atau banggakan. Nah, itu contoh dari sapaan pada hadirin. Oke, selain salam, sapaan, ada apa lagi? Ucapan rasa syukur. Yang seperti apa ucapan rasa syukur itu? Ada yang bisa ngasih contoh? Silakan.
Ayo, mana ayo? Ucapan rasa syukur itu seperti apa, ayo? Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Ayu. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman kita Ayu, bahwa ucapan rasa syukur itu contohnya, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Nah, seperti itu ya, contoh ucapan rasa syukur. Kemudian, ada apa lagi? Pengantar topik utama. Ada yang bisa mencontohkan seperti apa pengantar topik utama itu? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Kinar. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Kinar. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kinar, bahwa pengantar topik utama, contohnya pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang misalkan Maulid Nabi atau masalah sampah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kita ulangi lagi. Struktur teks pidato itu ada apa aja? Pembuka, isi, penutup, luar biasa. Kemudian, bagian dari pembukaan itu ada apa aja? Ada salam pembuka, sapaan pada hadirin. Saya menyampaikan tujuan ya. Salam pembuka seperti yang sudah kita contohkan tadi, yang seperti yang sudah teman-teman contohkan tadi, bahwa ada salam pembuka, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan dan sebagainya ya. Terus ada ucapan sapaan pada hadirin, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 7, seperti itu. Kemudian ada ucapan rasa syukur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya. Kemudian ada menyampaikan tujuan atau menyampaikan topik utama. Kemudian dalam isi ada apa aja? Ada ide, gagasan, pikiran atau pendapat berupa informasi yang akan disampaikan dalam teks pidato kepada para hadirin atau audiens ya. Kemudian penutup, itu ada kesimpulan seperti yang sudah kita contohkan tadi ya. Kemudian ada ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Bapak nanti buat kelompok ya. Kelompoknya nanti sesuai minat kalian. Minatnya di olahraga, nanti Bapak kasih teks berupa temanya olahraga. Ada yang suka bermain game online? Oke, kalau ada yang suka bermain online, game online, nanti Bapak kasih teks pidato tentang game online. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk duduk sesuai kelompoknya. Oke, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD dan teks pidatonya masing-masing? Oke, sudah. Perhatikan petunjuknya ya. Kalian sudah mendapatkan LKPD dan teks video yang sudah dipotong-potong. Kemudian tugas kalian, tugas setiap kelompok yaitu mengidentifikasi
struktur teks pidato, mana yang termasuk pembukaan, mana yang termasuk isi, mana yang termasuk penutup. Kemudian tempelkan potongan-potongan teks pidato itu ke dalam LKPD. Yang termasuk pembukaan, tempelkan ke dalam kotak pembukaan. Yang termasuk isi, tempelkan ke kotak isi. Yang termasuk penutup, tempelkan pada kolom penutup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Reski? Sudah paham semua ya? Silahkan untuk mengerjakan LKPD kelompok masing-masing. Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Nah, itu Bapak sudah memberikan alat bantu untuk menempelkannya ya. Tinggal dibuka saja. Oke, ada pertanyaan? Bapak kasih waktu 20 menit kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, untuk penilaian Bapak akan menilai 3 aspek dari kalian. Yang pertama, itu ada aspek kognitif atau kemampuan. Aspek kognitif atau kemampuan ini akan Bapak lihat dari hasil jawaban diskusi masing-masing kelompok. Nah, itu untuk penilaian kognitif atau kemampuan. Kemudian ada penilaian sikap. Penilaian sikap kalian akan Bapak nilai selama proses pembelajaran ini berlangsung. Bagaimana sikap kalian terhadap teman sekelompok, bagaimana sikap kalian terhadap guru. Kemudian ada penilaian presentasi. Nah, itu akan dinilai saat kalian berpresentasi di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Sekalian Bapak sambil menilai sikap kalian ya. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Sudah selesai semua, setiap masing-masing kelompok. Ada yang belum? Oke, kalau sudah semua, mari kita presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, kalau semuanya pengen maju, Bapak hitung sampai 3, yang ngacung duluan itu yang duluan ya. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju. Oke, silahkan perkenalkan dari kelompok berapa, nama anggotanya siapa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama anggotanya siapa saja? Waalaikumsalam. Yang lain tolong perhatikan ya.
Rizky, suaranya lebih keras lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari hasil presentasi kelompok 2, temanya tentang apa? Dampak positif bermain game online. Nah, ternyata selain dampak negatif, game online juga ada dampak positifnya kalau digunakan sewajarnya ya, tidak berlebihan. Dari hasil diskusi masing-masing kelompok, Bapak anggap semuanya sudah memahami tentang mengidentifikasi struktur teks pidato. Oke, baik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, silakan Kinar. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Oke, struktur teks pidato itu ada apa aja? Pembukaan terdiri dari salam pembuka, sapaan pada hadirin, ucapan rasa syukur, menyampaikan tujuan utama. Kemudian isi berupa informasi, ide, gagasan, pendapat yang ingin disampaikan kepada khalayak ramai. Kemudian penutup pada apa aja? Ada kesimpulan, permintaan maaf dan terima kasih, lalu salam. Oke, kesimpulan itu ya pembelajaran hari ini. Oke, baik. Untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, Bapak minta tuliskan apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran hari ini. Apa yang menurut kalian susah yang belum dipahami dari pembelajaran struktur teks pidato ini. Kemudian pembelajaran seperti apa yang ingin kalian lakukan di pembelajaran berikutnya. Misalkan Pak, saya pengen belajar di luar ruangan. Bebas ya. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk refleksinya. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi fakta, data, dan kata-kata ilmiah. Oke, belajar lagi di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran selama 2 jam pelajaran. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf dan terima kasih untuk hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa belajar ya di rumah ya.